Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang berada di dalam Al-Quran. Hampir setiap muslim hafal dan tahu surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya di dalam Al-Quran, di mana memiliki rahasia dan juga keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat pendek dari sekian banyaknya surat-surat yang pendek. Surat Al-Ikhlas sendiri memiliki arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua, begitu juga anak. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini mampu menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat, dan juga dari kesulitan saat sakaratil maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur, dan juga dari dahsyatnya hari kiamat nanti. Surat Al-Ikhlas sering dibaca berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan seorang muslim untuk membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Meskipun surat Al-Ikhlas ini tergolong surat-surat pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, tetapi memiliki kedudukan yang tinggi jika dibandingkan dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Adapun untuk kronologis atau asbabun nuzul turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat-sahabatku, ada banyak manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu akan dibangunkan istana di surga kelak. Suatu hadis yang berbunyi, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuk istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Albani dalam As-Sahihah mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Yang kedua, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya itu. Lalu orang itu pun memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk mengucapkan salam. Namun jika tidak ada orang di dalam rumah, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Singkat cerita, orang itu pun mengamalkannya dengan istiqomah
dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang ketiga, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Manfaat yang satu ini bisa kita dapatkan dengan cara mengamalkan surat Al-Ikhlas, yaitu dengan membacanya sebanyak 1000 kali. Adapun untuk waktu membacanya adalah antara sholat maghrib dan juga sholat isya. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita harapkan dan juga kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang keempat, dijauhkan dari godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kelima, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk di dalam kuburnya. Di dalam hadis lain juga menyebutkan bahwa keutamaan bagi orang yang membacanya akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Syiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Keenam, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Ketujuh, hidupnya akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah menjawab, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka keluarganya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan juga kerabatnya akan diberkahi. Kedelapan, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 9. Mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arash, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satuan sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. 10. Bisa melunaskan hutang-hutang. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya.
Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan ini karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. 11. Akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi apabila kita senantiasa membiasakan membaca surat Al-Ikhlas ini, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah menyaksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, ruku, dan juga berjalan. 12. Dapat memasukkan kita ke dalam surga. Diriwayatkan dari Ubaidillah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa dahulu pernah ada seorang laki-laki yang menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba, dan ia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Selepas melaksanakan sholat, para sahabat pun bingung dan penasaran kenapa sang imam membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Bahkan sekalipun pada saat yang bersamaan ia juga membaca surat lain. Lantas sebagian sahabat pun berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Mereka pun bertanya kepada sang imam, sesungguhnya engkau telah membaca surat Al-Ikhlas, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau baca surat lain sebagai tambahan. Maka alangkah lebih baik jika engkau baca surat ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpanya. Lelaki sang imam itu pun menjawab, aku tidak akan meninggalkannya surat Al-Ikhlas, apapun alasannya. Jika kalian mau menjadikan diriku sebagai imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian. Dan akhirnya mereka pun kemudian tetap menjadikannya sebagai imam, karena lelaki ini adalah orang yang paling mulia di antara mereka, dan mereka tidak suka apabila diimami oleh orang lain selain imam itu. Kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada para jamaah di Masjid Quba. Mereka pun kemudian memanfaatkan momen ini untuk bertanya kepada beliau tentang peristiwa yang mereka alami.
Setelah mendengarkan dengan seksama, Nabi Muhammad pun lalu memanggil sang imam untuk memberikan klarifikasi. Beliau berkata, "Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Dan mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatmu?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku menyukainya." Setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga." Sahih Al-Bukhari. Itulah 12 manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Sungguh sangat luar biasa sekali manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan juga keutamaan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.